Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, Ustaz, dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pagi ini yang ingin kita angkat adalah tentang taubat. Tentu ini penting, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan penuh taubat. Allah menerima taubat maghfirah ya, dari hambanya. Mohon dijelaskan apa makna taubat dan bagaimana tata cara supaya kita bertaubat, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengenai taubah ya, dalam bahasa Arab taubatun, kita menyebutnya tobat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah taubat ini. Antara lain adalah surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan taubat nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat atau taubat yang murni. Jadi taubat itu artinya kembali. Maksudnya adalah seorang yang kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah, lalu kemudian dia sebelum bertobat dia membersihkan diri. Sebaiknya begitu kalau itu perbuatan yang dosa besar, dia mandi ya. Lalu kemudian dia bersuci dan kemudian dia sholat, namanya sholat taubat. 2 rakaat, di dalamnya ada permohonan ampun atas dosa yang dilakukannya. Dan orang-orang yang demikian sangat disukai oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah 222 disebutkan di bagian ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang kembali atau yang bertobat, membersihkan atau mensucikan diri, yang disebut dengan tawwabin. Kemudian setelah itu dia tidak mengulangi lagi dosa yang dilakukan. Jadi dia pertama adalah menyesali dosa yang pernah dilakukan, kemudian dia bertekad atau berikrar untuk tidak melakukan perbuatannya yang pernah dilakukan dahulu, dan selanjutnya dia mengisi kegiatannya dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia jauhi semua larangannya dalam rangka juga untuk menutupi dosa-dosanya. Nah, Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat ini. Kemudian disebutkan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah dengan demikian akan menghapus dosa-dosamu dan kemudian memasukkanmu ke dalam surga. Jadi orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, lalu tidak lagi berbuat dosa, kemudian meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana disebutkan dalam hadis mengenai seorang yang banyak sekali dosanya, yaitu membunuh 100 orang. Tentu
dosa yang sangat besar. Membunuh orang yang tidak bersalah saja sudah dosa besar, apalagi membunuhnya sampai 100. Nah, ini kemudian dia bertobat. Dalam perjalanan menuju tempat di mana dia akan berbuat banyak kebajikan, setelah dia bertobat rupanya meninggal dunia. Nah, lalu akhirnya singkatnya dia dibawa malaikat rahmat ya, menuju ke dalam tempat yang akan dimasukinya nanti, yaitu ke dalam surga. Karena apa? Karena dia telah bertobat dan tidak ada dosa yang dia bawa mati. Artinya dia meninggal dalam keadaan yang suci, tidak ada dosa. Ini seperti kalau orang berpuasa dengan penuh iman dan ikhtisaban, mengharap-harap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Meskipun ada yang menjelaskan yang dimaksud adalah selain dosa besar. Adapun dosa besar, tentu dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan mengampuninya. Demikian mengenai taubat. Ya. Dulu Ustadz pernah menjelaskan bahwa musyrik ke aktivitas syirik ya, perbuatan syirik itu juga akan diampuni Allah ya. Betul. Nah, yang penting dalam keadaan selama masih hidup ya. Selama masih hidup. Betul, Ya. betul. Okay. Jadi memang dosa yang paling besar itu dosa syirik. Syirik pun dibagi-bagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Nah, apabila seorang meninggal dunia membawa dosa syirik besar, maka Allah tidak akan mengampuninya dan akan memasukkannya ke dalam neraka dan diharamkan baginya surga. Namun tentu kalau dia meninggal sudah bertobat dan perbuatan syiriknya sudah dia tinggalkan dan dia sangat menyesalinya, maka Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, termasuk tadi dosa syirik apabila sebelum meninggal dia bertobat. Ya. Tapi kalau belum bertobat dan yang di bawah dosa syirik kecil, bukan syirik besar ya, syirik kecil seperti riya, pamer gitu, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Gitu. Nah, kemudian manusia itu kan makhluk yang dhaif, yang lemah, yang mudah katakanlah goyah imannya, dia bisa saja terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Ada istilah kan tobat sambel itu kan. Jadi maksudnya sambel itu pedas tapi juga tetap orang senang mengulangi. Kira-kira apakah dalam hal ini, dalam konteks tobat, kalau seseorang kemudian ya katakanlah ya dia berkali-kali lah gitu, sadar tobat tuh kira-kira bagaimana? Apakah ada batasan? Ya, jadi kalau ada orang yang nafsunya atau jiwanya itu disebut dengan an-nafsul lawwamah. Nah, jadi jiwa yang demikian itu memang seperti yang tadi Pak Agus sampaikan. Jadi dia bertobat, tapi setelah itu dia melakukan lagi perbuatan yang dahulu dia pernah insaf, pernah bertobat, dia kerjakan lagi, lalu dia bertobat lagi. Kalau itu berulang-ulang, maka Allah tidak akan mengampuni tobatnya. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang yang berulang-ulang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia berbuat lagi, lalu dia bertobat lagi. Maka yang ketiga dan seterusnya itu tidak akan diampuni. Seperti mempermainkan itu ya? Ya, seperti tidak sungguh-sungguh kan. Nah, ya seperti mempermainkan itu. Jadi mungkin di dalam kehidupan ini juga ada ketentuan berlaku peraturan seperti itu ya. Misalnya kalau sekolah dulu di pondok saya itu kalau tidak naik tidak apa-apa, bisa ngulang. Tapi kalau tidak naik lagi di kelas yang sama si keluarga tidak ada ampun gitu. Jadi tidak. Tapi ada teman yang kelas 1
enggak naik, ngulang, Ya. terus naik. Naik. Kelas 2 enggak naik, ngulang, naik. Masih boleh. Sampai kelas 6 itu begitu. Jadi gitu ya. harusnya 6 tahun dia sudah selesai. Itu 12 12 tahun. tahun ya. Tapi ya itu, meskipun enggak naik berkali-kali, tapi naiknya itu cuma enggak naiknya di level yang sama itu cuma sekali. Sekali ya. Iya, jadi masih bisa dia. Kalau naik misalnya kelas 2 nggak naik tahun ini, terus tahun depan ngulang nggak naik lagi ya, itu out tuh. Ya. Yang berikutnya dia bisa berhasil ya. Iya. Oh, terus jadi orang yang berhasil di luar juga. Iya, iya. Baik Ustadz, barangkali penjelasan tentang taubat cukup. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang kalau punya kesalahan ya segera bertaubat Ya. dan tidak mengulanginya lagi. Ustadz. Betul, dan kalimat tobatnya itu seperti yang biasa kita ucapkan, astagfirullah. Bahkan di bulan Ramadan kan kebanyakan kaum muslimin membaca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini sebenarnya kalimat tobat juga ya. Atau kalimat yang diucapkan Nabi Adam dan Hawa, Rabbana dzalamna anfusana, itu adalah kalimat tobat juga ya. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.